Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu adik-adik sekalian. Mata kuliah pengantar ilmu geografi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal terkait atmosfer, di mana diantaranya itu unsur-unsurnya dan lapisan-lapisan pembentuknya. Jadi lapisan ini juga biasa disebutnya sebagai lapisan udara yang menyelimuti bumi. Oke, kita lanjut saja. Nah, dalam atmosfer ini ada banyak unsur yang terdapat di dalamnya. Saya sebutkan mulai dari unsur yang paling dominan, yaitu nitrogen atau rumus kimianya N2. Ini sebanyak 78% dari seluruh unsur campuran udara yang ada di atmosfer. Kemudian yang kedua ada O2 atau oksigen dengan perkiraan jumlah yaitu 21%. Berikutnya adalah argon yaitu sebanyak 1%. Kemudian ada juga air atau rumus kimianya H2O. Ini diperkirakan 0 sampai 7% jumlahnya. Kemudian ozon yaitu diperkirakan 0 sampai 0,01%. Kemudian ada juga karbon dioksida yaitu sekitar 0,01 sampai 0,1%. Nah, di dalam atmosfer ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu dia terdiri dari lapisan-lapisan, di mana diantaranya yang pertama adalah atau yang paling dasar adalah lapisan troposfer. Ini di ketinggian 0 sampai 15 km. Kemudian ada sekitar lebih dari 80% kandungan gas atmosfer. Nah, bagaimana dengan suhunya? Suhunya seperti yang kita rasakan karena kita berada pada lapisan troposfer ini, yaitu berkisar 17 sampai dengan 52 derajat Celcius. Ini kalau kita rata-ratakan. Nah, kalau kita di Sulawesi Selatan itu biasanya suhu rata-ratanya sekitar 30 sampai 32 derajat Celcius. Nah, berbeda dengan wilayah yang berada di iklim dingin atau iklim subtropis dan seterusnya, yaitu negara-negara yang ada di Eropa. Kemudian di troposfer ini disinilah tempat terjadinya angin, ya seperti yang kita rasakan ini. Kemudian kita bisa mengukur suhu, terjadinya suhu, kemudian tempat terbentuknya awan, kemudian hujan, kelembapan udara, kemudian udara. Nah, ini semua adalah unsur-unsur yang ada di dalam lapisan troposfer ini. Nah, ini adalah lapisan yang paling mendukung berlangsungnya lingkungan hidup, karena ada banyak yang menjadi pendukung hidup kita yang membutuhkan seperti oksigen, membutuhkan angin, suhu yang stabil, kemudian membutuhkan hujan untuk kelangsungan hidup makhluk, dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa diantaranya saja pada lapisan troposfer ini, unsur-unsur yang terjadi pada lapisan troposfer ini, yaitu yang pertama adalah angin. Nah, kalau kita membahas angin, barangkali pertanyaan yang pertama adalah bagaimana angin itu bisa terjadi sebenarnya? Kenapa angin itu bisa terjadi? Nah, kita bisa jawab yaitu angin bisa terjadi karena terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari. Jadi terjadinya perbedaan penyinaran oleh panas matahari.
Nah, kemudian yang kedua adalah terjadinya pengembangan udara atau pemuaian udara, sehingga adanya udara yang bergerak, yang disebut sebagai angin. Nah, berikutnya adalah terjadinya gerakan udara. Nah, ini saya rasa jelas, karena angin itu disebut sebagai angin ketika udara itu bergerak. Nah, kalau kira-kira saya gambarkan atau simulasinya seperti yang tampil pada layar ini. Nah, ini ketika terjadi perbedaan penyinaran oleh panas matahari, maka suhu udara itu akan juga menjadi pengaruh ya, menjadi pengaruh suhu dari suhu yang panas atau dari tekanan udara yang tinggi, angin itu akan bergerak ke tekanan udara yang lebih rendah. Nah, ini terjadi karena perbedaan penyinaran oleh matahari. Nah, kemudian adanya terjadinya pengembangan udara atau pemuaian udara sehingga angin itu terjadi. Saya rasa adik-adik sekalian bisa mengembangkan sifat-sifat angin yang lebih jauh. Selanjutnya, saya akan klasifikasikan angin itu dapat dikelompokkan menjadi dua kategori ya. Itu pada umumnya setidaknya ada dua kategori. Yang pertama adalah angin lokal, kemudian juga ada disebut sebagai angin global. Nah, apa perbedaannya? Kalau angin lokal, diantaranya adalah ada yang disebut sebagai siklon dan antisiklon. Kemudian ada juga disebut sebagai pon, angin pon. Kemudian ada disebut sebagai blizzard atau topan salju. Nah, kesemuanya ini bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bentuk, yaitu pada angin lokal yang kita tahu di Indonesia ada beberapa penyebutan. Nah, ketika misalnya kita di Deli atau di Tegal, Makassar atau ke daerah-daerah lain itu menyebutnya berbeda-beda. Misalnya Deli itu disebut Bahorok, kemudian di Tegal itu disebut sebagai angin kumbang, kalau di Makassar disebutnya sebagai angin kerubu, kemudian Probolinggo disebutnya dengan gending, dan di Timur Leste itu disebutnya sebagai wamru. Nah, itu ya beberapa penyebutan angin lokal. Nah, ini angin-angin lokal biasanya juga disebutnya berdasarkan daerah penyebutan oleh orang-orang di pribumi di daerah tersebut. Nah, bagaimana kalau angin global? Nah, kalau angin global secara umum diklasifikasikan umum saja, yaitu angin tetap, yaitu angin yang memang bergerak secara terus-menerus tanpa periode tertentu. Sementara ada juga disebut dengan angin periodik. Angin periodik ini dia bergerak di waktu-waktu tertentu. Misalnya ada pengaruh ketika di bulan sekian sampai bulan sekian. Nah, itu angin periodik ya. Dia bergerak di waktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya bagaimana saya akan berikan lagi beberapa gambaran yang terjadi di beberapa unsur udara yang terjadi di lapisan troposfer ini, yaitu yang kedua adalah selain angin juga tentang gambaran siklus hidrologi atau siklus air yang terjadi pada lapisan troposfer. Bagaimana itu terjadi? Jadi kalau kita membahas tentang hidrologi, tentunya yang paling sering kita rasakan adalah hujan. Jadi itu adalah proses terjadinya siklus hidrologi. Jadi hujan itu ada 3 siklus. Kita sebutnya ada yang pendek, ada yang sedang, dan ada yang panjang. Nah, bagaimana yang disebut pendek, sedang, dan panjang ini? Kalau kita lihat pada gambar, nah, pada gambar ini sebelah kiri di atas pegunungan, nah itu kan terjadi hujan. Nah, ini disebut dengan siklus panjang. Kemudian di daratan juga terjadi hujan, itu disebut siklus sedang. Sementara di atas permukaan laut itu juga terjadi hujan. Karena terjadi hujan itu disebut siklus pendek. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi evaporasi,
pada gambar ini, terjadi evaporasi pada laut, di lautan. Nah, di tempat itu juga terjadi hujan. Di tempat itu juga terjadi hujan. Nah, maka itu disebut dengan siklus pendek. Nah, berikutnya terjadi ketika penguapan atau evaporasi terjadi, lalu awan itu bergerak ke atas di wilayah daratan seperti ini. Terjadi evaporasi, terjadi evapotranspirasi atau penguapan dari tanaman atau tumbuhan. Kemudian terjadi juga evaporasi di daerah sungai atau ke danau, lalu terbentuk hujan atau ke awan yang lebih besar. Lalu di tempat itu barulah kemudian terjadi hujan turun ke bawah. Nah, itu disebut dengan siklus sedang. Nah, berbeda yang tadi ya. Kalau yang tadi kan siklus pendek ketika terjadi penguapan di daerah laut, di wilayah laut, di situ juga terjadi hujan pada saat itu juga, di tempat itu juga. Nah, kemudian bagaimana kalau siklus panjang? Nah, tentu ini sudah bisa kita punya gambaran. Nah, ketika terjadi evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, itu terjadi, kemudian awannya bergerak ke daerah pegunungan, lalu di daerah pegunungan tersebut terjadi hujan. Nah, maka itu yang disebut dengan siklus panjang. Jadi air itu bergerak dari permukaan laut, dibawa ke daratan, lalu dibawa ke dataran tinggi atau pegunungan, lalu disitulah baru ditumpahkan kembali. Nah, itulah yang disebut dengan siklus panjang. Mudah-mudahan adik bisa memahami penjelasan ini. Kita lanjut. Nah, kita kembali pada lapisan atmosfer tadi atau atmosfer tadi. Nah, lapisan setelah troposfer, lapisan berikutnya adalah disebut sebagai stratosfer. Apa yang dimaksud dengan stratosfer? Yaitu lapisan batas atau tropopause, yaitu di antara lapisan di atas dari lapisan troposfer, di atasnya lapisan troposfer. Kemudian ini ketinggiannya diperkirakan 15 sampai 40 km. Nah, suhunya kira-kira kalau satuan Fahrenheit dia minus 70 derajat Fahrenheit, atau kalau kita lebih familiar Celsius itu sekitar minus 59 derajat Celsius. Nah, di sini pola aliran angin relatif teratur dengan hembusan angin yang sangat kencang. Ya, jadi makanya di tempat inilah jalur transportasi udara atau sebagai ruang untuk lalu lintas udara seperti pesawat, karena ini adalah tempat aliran anginnya yang relatif teratur ya, tidak seperti di daerah troposfer atau yang lebih rendah ke bawah yang kita rasakan, kadang deras, kadang kencang dan seterusnya. Kalau di lapisan ini itu relatif teratur sehingga menjadi lalu lintas udara pesawat yang lebih aman. Nah, juga kadang-kadang muncul awan jenis cirrus. Jadi jenis cirrus itu adalah awan yang sangat tinggi kemudian menutupi semua permukaan, seluruh permukaan. Kalau kita menghadap ke atas, biasanya banyak awan-awan yang awan yang kayak semacam gumpalan-gumpalan begitu ya, gumpalan-gumpalan kecil. Nah, kalau jenis-jenis awan tentu kita paham bersama, ada jenis cirrus, ada stratus, ada cumulus dan lain-lain. Nanti akan dipelajari berikutnya. Kemudian di sini juga lapisan ini ya saya jelaskan di minggu kemarin itu disebutnya sebagai lapisan ozon, karena fungsi dari stratosfer ini yaitu memblokir sinar ultraviolet, jadi sinar yang bisa menyebabkan kebakaran pada kulit atau sangat panas ya, menembus bumi. Nah, lapisan inilah yang memberikan rasa atau mengamankan kita dari sinar ultraviolet.
Berikutnya, lapisannya yang ketiga adalah mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini kita akan sebutnya yaitu tropopause, ya, lapisan yang ketiga. Jadi lapisan tropopause. Kemudian dia ketinggiannya lebih dari 25 mil atau sekitar 40 km dari permukaan daratan atau permukaan bumi. Nah, kalau suhunya diperkirakan antara sekitar minus 143 derajat Celcius. Nah, kemudian lapisan berikutnya adalah termosfer. Nah, ini adalah lapisan keempat, yaitu ketinggian 75 sampai 650 km. Nah, suhu di sini bisa mencapai 1982 derajat Celcius. Jadi sangat dingin, ya. Sangat panas. Jadi suhu 1000. Nah, kalau kita memasak air, yaitu suhunya kan 100 derajat ketika mendidih. Nah, kalau di sini mencapai 1000 derajat Celcius. Jadi disinilah tempatnya kenapa panas, karena sinar ultraviolet itu diserap. Nah, juga paling familiar juga lapisan termosfer ini biasa disebut dengan lapisan ion atau ionosfer, yaitu radiasi ultraviolet itu menimbulkan reaksi kimia atau ion-ion, ya, lapisan yang bermuatan listrik, dan di tempat inilah juga memancarkan gelombang radio. Nah, sebenarnya ada lapisan yang biasa juga disebutnya pada lapisan atmosfer, yaitu eksosfer. Tapi pada lapisan ini kan adalah lapisan yang hampa udara. Jadi saya rasa untuk pengetahuan atmosfer ini cukup pada bagian termosfer saja. Jadi selebihnya adik-adik silahkan mengembangkan lebih luas, ya. Terkhusus saya rekomendasikan ke sifat-sifat alam yang terjadi pada lapisan troposfer tadi, yaitu tempat terjadinya angin, udara, hujan, awan, dan seterusnya. Nah, sekian ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.